Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Belinda Putri dengan NIM 21903022291 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kewirausahaan 10 dan 11. Yang pertama, saya akan membahas buku kewirausahaan 10 tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya ada 3. Yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi yang pertama tantangan cash flow dan penanaman modal. Untuk yang kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabelnya, saya memilih sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman dan keluarga. Sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Lalu yang ketiga, potensi peningkatan pendana dipersiapkan. Batasan variabelnya, potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi, saya memilih personal funds atau dana pribadi. Yang kedua, equity capital atau penyertaan modal, dan creative source atau sumber-sumber kreatif. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk kriteria unjuk kerjanya, business angel diidentifikasi. Batasan variabelnya, business angel mempunyai karakteristik, saya memilih mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diidentifikasikan oleh pemodal Ventura. Lalu mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Dan yang terakhir, tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Lalu, jenis venture capital diidentifikasi. Batasan variabelnya, jenis venture capital dapat mencakupi, saya memilih berdasarkan kepemilikan yang terbagi menjadi 3, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Lalu initial public offering diidentifikasi. Batasan variabelnya dapat memberikan manfaat, saya memilih mengatasi kendala pinjaman, monitoring, pengakuan investor, dan perubahan modal. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria unjuk kerjanya, bank komersial diidentifikasi. Batasan variabelnya mempunyai karakteristik, saya memilih bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu SBA Guaranteed Loan diidentifikasi, memiliki karakteristik, saya memilih pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi, mencakupi, saya memilih teman dan keluarga, jaringan langganan peer-to-peer. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan dan modal. Kriteria unjuk kerjanya, leasing atau sewa diidentifikasi, memiliki karakteristik, saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Lalu yang kedua, SBIR atau Small Business Innovation Research, dan STTR atau Small Business Technology Transfer. Grant program diidentifikasi, memiliki karakteristik, saya memilih program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Saya memilih SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Lalu saya akan melanjutkan dengan buku kerja yang ke-11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya, 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasilnya, informasi ini dapat mencakupi, saya memilih informasi pasar komparatif, yaitu apakah kita mampu memproduksi barang, memproduksi jasa, dan lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya.
lalu kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan yang terakhir angka penjualan. Lalu jenis pemasarannya dapat mencakupi saya memilih pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan. Selanjutnya untuk 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Lalu potensi pasar baru dapat mencakupi saya memilih e-commerce. Lalu kontribusi pada bisnis dapat mencakupi saya memilih berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. Lalu 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Hasilnya, saya memilih institutional approach, yaitu supplier, produsen, perantara, pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Dan managerial approach, itu peningkatan pengelolaan usaha. Kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran. Diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasilnya, saya memilih penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha, lalu pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Lalu yang terakhir, saya memilih pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, features, advantage, dan benefits dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. 2.2, hasil evaluasi peluang. Yang hasilnya saya memilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, lalu daya tahan bahan baku produk, lalu keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal, lalu kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Selanjutnya 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Hasilnya saya memilih faktor eksternal, yaitu ada kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Lalu biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Untuk selanjutnya 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial. Hasilnya saya memilih pemotongan harga, periklanan ekstensif, dan penjualan 2 untuk 1. Untuk 2.5, ranking peluang pemasaran. Hasilnya saya memilih top ranking topics, seasonal topics, dan new topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kerja yang pertama 3.1, perubahan yang diperlukan. Hasilnya mencakupi saya memilih yang pertama perencanaan proyek pemasaran, lalu manajemen proses kreatif end-to-end. Yang ketiga, infrastruktur teknologi pemasaran, lalu data pemasaran dan analisis, lalu kepatuhan dalam resiko dan merek. Untuk 3.2, perubahan organisasi, hasilnya mencakupi saya memilih struktur fungsional organisasi dan struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3, perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Hasilnya saya memilih biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, dan pelatihan staf. Untuk 3.4, komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasilnya, saya memilih yang pertama ada staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan yang terakhir pengawas. Untuk 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Hasilnya, menurut saya berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa usaha ini harus mengetahui informasi terbaru mengenai peluang pemasaran dan mempunyai ide-ide kreatif supaya dapat memperluang peluang pemasaran. Begitu juga dengan tetap mempertahankan komunikasi yang baik dan selalu memahami peluang di pasaran. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.